ఏళ్ళగా ఉన్న సామ్రాజ్యాన్ని కూర్చావు నీ గొంతుకు వస్తాను. Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan semoga semakin dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Pokiri yang dirilis pada tahun 2006, disutradarai oleh Puri Jaganan dan dibintangi oleh Mahesh Babu, Ilena De Cruz, Prakash Raj, dan lainnya. Saking kerennya, film ini telah diremak sebanyak 5 kali, dan ini merupakan yang pertama atau bisa dibilang versi originalnya, mengisahkan tentang persaingan dua geng mafia guna mempertahankan wilayah kekuasaan yang mereka duduki. Kedua geng tersebut juga kerap disusupi atau dimanfaatkan oleh preman pasar yang sangat mahir dalam bidang baku hantam. Seperti apakah keseruannya? Ini tapi karena waktunya udah malam, saya nggak enak sama tetangga ya. Jadi suara naratornya akan digantikan oleh ini Pak Rio. Gimana Pak Rio? Siap? Siap bos, tapi putar dulu intronya. Orang ini bernama Syed Muhammad Pasha Qodri, saya akan memanggilnya Qodri. Dia adalah komisaris baru di kepolisian. Dia sangat tegas, berani, dan bertanggung jawab. Ia juga merupakan seorang muslim yang taat. Seorang inspektur memberitahu pada Qodri kalau baru-baru ini telah terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh kelompok mafia tanah, di mana kelompok itu telah menculik, membunuh, dan merampas tanah salah seorang warga. Dan sebenarnya mereka sudah sering melakukan hal serupa sejak lama, namun semua kasusnya tak pernah mencapai akhir yang logis. Hal itu terjadi karena banyak oknum polisi yang doyan banget sama duit suap. Jika mereka mendapati polisi atau pejabat yang tak bisa disuap, mereka akan menculik dan membunuhnya. Selama ini kelompok tersebut dikendalikan oleh bos mafia tanah bernama Ali Bai, namun hanya namanya saja yang terdengar karena Ali Bai berada di Dubai. Dia mempercayakan semuanya kepada tangan kanannya yang bernama Alex. Sementara itu ada satu lagi kelompok mafia yang merupakan musuh bebuyutan dari kelompok Ali Bai. Kelompok mafia ini dipimpin oleh Narayana. Narayana mempunyai tangan kanan bernama Banda Ganesh. Kedua kelompok tersebut seringkali bentrok di pasar dan di jalanan guna menguasai wilayah yang didudukinya. Tak sampai 48 jam setelah mendengar cerita dari inspektur, Pak Qodri berhasil menembak mati 8 anggota mafia tanah tersebut. Para pengusaha gembira dengan kabar ini. Tetapi ya itu cuma 8 dan itu hanyalah kroco-kroconya saja. Pada suatu hari ada preman pasar Abang Jago bernama Pandu. Ia melihat gadis cantik yang membuat hatinya meleleh. Gadis ini bernama Surti. Pandu mengikutinya dan ternyata gadis itu seorang pemimpin senam. Pandu mengintipnya dari jendela. Tak lama gadis itu melihatnya dan kemudian ia melapor pada bosnya untuk dapat mengusirnya. Bos ini bernama Suryanara dan ini adalah anak angkatnya yang ia beri nama Ajay. Ternyata Ajay juga merupakan teman Pandu. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang komandan bejat bernama Bapak Pasupati. Dia adalah akses bagi para mafia tanah untuk bisa melancarkan aksinya. Dia juga seorang polisi yang gemar bermain wanita untuk kepuasan biologisnya. Scene berpindah pada Surti. Dia tinggal di rumah bersama ibu adik dan juga pamannya yang sedikit songong. Sementara ayah Surti sudah almarhum. Kelompok mafia tanah dari kubu Banda Ganesh mendatangi preman pasar dan menawarkan sejumlah uang. Ia menyuruh preman tersebut membunuh beberapa kelompok dari kubu Ali Bai yang sedang menduduki tanah perusahaan. Jika preman pasar tersebut berhasil membunuhnya, kelompok mafia ini akan memberi bayaran tambahan. Preman pasar ini pun menerima tawaran tersebut karena preman pasar ini memiliki anggota yang sangat sakti dalam bidang baku hantam, yakni si Abang Jago Pandu. Pandu memancing mereka ke dalam sebuah gudang dan berniat menghabisi mereka sendirian. నిన్ను కొట్టడానికి మరి మా అమ్మ ఎందుకురా?
Semuanya tewas dan hanya satu orang yang selamat dan berhasil kabur. Orang yang berhasil selamat kembali ke markasnya, kemudian ia mengadu pada Alex, si tangan kanan dari Ali Bai. Ia pun terkejut mendengar kejadian ini. Bagaimana bisa satu orang menghabisi banyak orang dalam ruangan tertutup? Ini sangat hebat. Mereka akan mencari Pandu dan mencoba mengajak bekerja sama dalam kelompok mafia ini. Mereka menemukan Pandu, dan Pandu dibawa ke markasnya untuk diajak bekerja sama. Gadis itu terlihat sangat nafsu pada Pandu. Pandu mau bekerja sama dengan para mafia ini asalkan ia mendapat bayaran yang tinggi. Pandu juga diberi sebuah pistol. Alex terkejut dengan cara Pandu memperagakan gerakan pistol itu. Atraksi pistol seperti itu hanya bisa dilakukan oleh aparat atau penembak profesional. Bagaimana dia bisa melakukannya sedangkan dia hanya seorang berandalan pasar? Di saat Surti hendak pulang ke rumah, Bapak Komandan bejat melihatnya. Surti pun dihampiri dan dimintai alamat rumah. Surti yang ketakutan memberikan alamat rumahnya. Singkat cerita, Pandu dan kelompok Alex sedang mengatur strategi untuk membunuh tangan kanan Narayana, yaitu si Banda Ganesh. Namun saat hendak melakukan aksinya, salah satu temanya tertangkap langsung oleh Pak Kodri. Polisi lainnya juga datang untuk menangkap para mafia ini. Pandu mendatangi polisi itu sendirian. Ia menyerahkan pistol dan mengatakan kalau dirinya menemukan pistol di dekat segerombolan para preman. Alex bertemu anak buah Narayana di jalan dan membunuhnya. Saat Pandu akan diperiksa, Surti lewat yang membuat si komandan bejat ini memanggilnya. Menurutnya ia juga harus memeriksa Surti. Tapi Pandu berhasil mengelabui si komandan itu sehingga Surti bisa segera pergi. Pak Kodri datang, ia juga menemukan mayat anak buah Narayana yang terbunuh. Keesokan harinya Surti menemui Pandu di pasar dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Mereka berdua pun berkenalan. Namun musuh lama Pandu tiba-tiba datang dan hampir menusuknya dengan pisau. Pandu berhasil menghindar namun tangan Surti terkena pisau tersebut. Pandu pun bergegas membawa Surti ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit mereka mengobrol dan Pandu juga menjelaskan kalau dirinya hanya seorang gelandangan yang sering terlibat dalam dunia kriminal. Komandan bejat mendatangi rumah Surti seakan-akan ada masalah yang harus diperiksa. Kebetulan Surti sedang tidak ada di rumah. Adiknya mengatakan kalau ayahnya sudah tidak ada. Polisi itu ingin Surti menjadi istri simpanannya, dan nanti ia akan memberi jatah uang tiap hari, supaya Surti tidak usah bekerja lagi dan kebutuhan keluarganya pun akan tercukupi. Tapi jika Surti tidak mau menjadi istri simpanannya, maka ia akan menangkapnya dan memasukkan ke penjara atas jerat kasus prostitusi pada Surti. Maka dari itu ibunya harus bisa membujuk Surti agar ia bersedia. Saat hendak pergi, komandan itu melihat paman Surti dan memberi pesan padanya, mulai hari ini Anda harus menjaga dan mengawasi Surti. Jika ada pria yang berani mendekati Surti, segera hubungi saya. Pandu dan Ajay sedang melakukan pemalakan pada salah satu kafe di sebuah mall. Saat ia akan turun, ia mendapati Surti di dalam lift. Ajay yang tahu sepertinya Pandu menyukai Surti, Ajay pun menelpon petugas mall untuk segera mematikan liftnya selama 1 jam. Pamannya Surti panik dan segera mendatangi operator lift. Di sini Pandu bertanya pada Surti apakah sudah mempunyai pasangan. Surti menjawab belum menemukan yang cocok. Kriteria Surti adalah pria pengusaha yang sukses. Temanya Ajay malah menyuruh liftnya diturunkan secara tiba-tiba dan dihentikan secara tiba-tiba. Keesokan harinya polisi bejat menanyakan pada ibu Surti apakah ia sudah membujuk Surti. Mereka berdua hanya bisa menangis ketakutan. Banda Ganesh menelpon perusahaan properti yang hendak membangun perumahan. Ia meminta uang kes pada perusahaan tersebut, namun si pemilik perusahaan tersebut mengatakan kalau Ali Bai sudah menelponnya terlebih dahulu. Namun ternyata selama ini kelompok Narayana tidak pernah tahu siapa itu Ali Bai dan baru kali ini mendengar nama Ali Bai. Banda Ganesh bertanya dengan nada tinggi, siapa itu Ali Bai? Saya akan menghabisinya. Mendengar kabar dari perusahaan,
Alex berniat untuk mengadakan pertemuan dengan kelompok Narayana guna memberitahu siapa sebenarnya alibi. Alex juga mengajak Pandu dalam pertemuan tersebut. Di sini Narayana sangat terkejut karena beberapa hari yang lalu dirinya telah mentransfer uang pada Pandu yang telah berhasil membunuh beberapa kelompok Alex, tapi hari ini Pandu justru datang ke sini bersama Alex. Dengan santainya Pandu menjawab, kalau Anda membayar saya untuk membunuhnya, saya akan melakukan. Begitupun sebaliknya, tidak ada kesetiaan dalam kejahatan. Alex mengingatkan pada Narayana, yang pertama, jangan pernah menyentuh area kami pun akan sebaliknya tidak akan menyentuh area kekuasaan Anda. Yang kedua, berikan kepala si Banda Ganesh ini karena dia telah mengancam akan membunuh bos saya, yaitu alibi. Narayana juga bingung siapa itu alibi. Pandu tidak tahu dengan maksud pertemuan ini. Tapi yang jelas Alex menginginkan Banda Ganesh dibunuh. Pandu pun langsung membunuh Banda Ganesh yang membuat suasana menjadi sangat kacau. Tidak semuanya tewas dalam pertempuran ini, Narayana dan beberapa anggotanya yang tersisa berhasil melarikan diri. Keesokan harinya Pak Kodri didatangi wartawan untuk dimintai pernyataan mengenai peristiwa kericuhan semalam yang mengakibatkan banyak mayat berserakan di gudang tua. Pak Kodri pun belum mengetahui pasti tentang masalah ini. Pandu melihat Surti di pasar. Pandu tak tahu kalau pria yang sedang bersamanya adalah pamannya Surti. Intinya yang ia lihat pria itu memegang-megang Surti. Pandu pun memukulnya hingga pingsan. Di tempat yang sepi Surti curhat pada Pandu kalau keluarga tanpa seorang ayah sangat dipandang rendah. Surti juga mengatakan kalau beberapa hari yang lalu ada laki-laki yang mengancam Surti dan ibunya dan laki-laki itu memaksa Surti menjadi istri simpanannya. Suatu hari pamannya Surti melihat Pandu yang sedang bermain basket. Pamannya Surti bergegas menelpon komandan bejat dan memberitahu tentang pria yang dekat dengan Surti. Ia pun segera datang ke lokasi. Pandu menunjukkan peluru dan mengatakan kalau pistol yang ia berikan kepadanya saat itu adalah miliknya dan ia juga mengetahui semua aib bapak komandan ini dari mulai masalah keluarganya hingga urusan sama Surti. Komandan ini pun bingung meninggalkannya. Komandan itu mendatangi Surti di tempat kerjanya dan memberikan ancaman padanya. Surti sangat ketakutan. Bosnya memberi nasihat pada Surti, segeralah menikah, carilah laki-laki yang bisa melindungimu. Di rumah Surti terus memikirkan Pandu. Ia juga tahu kalau Pandu menyukainya. Ia pun menelpon Pandu dan mengajaknya bertemu karena ada sesuatu yang mau ia katakan. Saat bertemu Surti menyatakan cinta pada Pandu. Pandu menjawab kalau dirinya bukanlah pria yang cocok untuknya. Karena Surti sendiri pernah mengatakan kalau dia mencari pria pengusaha yang mapan. Sedangkan Pandu hanyalah seorang berandalan. Namun hati Pandu sudah terlanjur meleleh. Akhirnya mereka jadian. Tapi tiba-tiba anak buah Narayana menyerang.
Saat bangun tidur televisi menayangkan berita kematian 10 preman, Surti semakin sedih. Alex terkejut mendengar kematian 10 anak buah Narayana. Wanita ini menelpon Pandu untuk memastikan siapa pelakunya. Pandu mengakuinya dan wanita ini semakin nafsu pada Pandu. Alex memberitahu pada Ali Bai. Ali Bai bangga dan penasaran dengan anak buah barunya yang bernama Pandu. Wanita ini mendatangi kediaman Pandu dan berupaya menggodanya. Tapi sepertinya Pandu tidak minat dengan daging wanita ini. Dan lagi-lagi anak buah Narayana kembali menyerang. నువ్వేంట్రా ఇంత కసిగా ఉన్నావు? Ada Surti di sini. Surti kembali melihat Pandu melakukan pembunuhan. Surti berkata kalau dirinya sangat mencintai Pandu. Tiap hari selalu memikirkan Pandu, tetapi bagaimana ia bisa mempunyai suami yang selalu melakukan pembunuhan. Narayana diberitahu oleh anak buahnya kalau Ali Bai akan datang ke India. Narayana sudah tidak sabar ingin menghabisi Ali Bai. Tetapi anak buahnya tersisa 1 orang saja. Scene berpindah pada Pak Kodri, di mana ia sedang menegur anak gadisnya yang selalu pulang malam. Rekannya menelpon, ia mendapati informasi kalau bos besar mafia yang bernama Ali Bai akan datang ke India. Pak Kodri sepertinya sudah tidak sabar ingin segera menangkap dan memberi hukuman berat pada Ali Bai. Narayana tengah mabuk dan akan menggauli wanita bayaran. Ini adalah kebiasaan aneh Narayana di mana setiap kali menggauli wanita ia selalu meminta untuk mengikatnya dan menyuruh wanita tersebut untuk memanjakannya. Tapi sayangnya Ali Bai datang tepat di saat cocok tanam akan dilaksanakan. Ali Bai meledek dan segera menghabisinya. Dengan musnahnya geng Narayana, Ali Bai sudah tidak ada lagi saingannya. Ia akan mempunyai kekuasaan wilayah yang sangat luas. Komandan bejat menelpon Ibu Surti untuk diminatai keputusan, tetapi ibu tetap menolak dan menangis. Akhirnya komandan ini menyuruh preman untuk membuat kericuhan di rumah Surti dan menyuruh untuk memperkaos Surti. Warga berhamburan tetapi tidak ada yang berani menolongnya. Komandan ini datang sesaat setelah preman itu sudah pergi. Ia mengatakan inilah akibatnya tidak nurut dengan saya. Surti sangat ketakutan. Adiknya Surti mengadu pada Pandu. Pandu bergegas menuju TKP namun mereka sudah pergi. Ketemu di pasar dan Pandu menghajarnya, namun komandan ini tidak sempat melihat wajah Pandu karena wajahnya diblongsong plastik. Ali Bai ingin bertemu dan berbicara dengan Pandu. Ali Bai ingin membunuh seorang menteri. Di Ganggal 17 nanti menteri akan melakukan kunjungan di salah satu sekolah. Ali Bai menyuruh Pandu untuk melakukan pengeboman di sekolah itu pada tanggal tersebut. Pandu bertanya bagaimana dengan anak-anak, bagaimana dengan wanita yang ada di sekitar situ. Ali Bai menjawab, ya biarkan mereka mati, yang penting menterinya juga ikut mati. Pandu menolak melakukan pengeboman tersebut karena konsep dia adalah tidak mau menyakiti wanita dan anak-anak, apalagi sampai membunuhnya. Jika Anda akan melakukan pengeboman tersebut, saya akan menghalanginya. Pak Kodri menggerebek markasnya dan berhasil menangkap Ali Bai. Ali Bai tidak boleh tidur di sini. Jika Ali Bai memejamkan matanya, petugas akan memukulnya. Anak buah Ali Bai terus melakukan upaya untuk membebaskan bosnya. Tetapi semua pejabat tidak ada yang berani sama Pak Kodri. Mereka mengenal pacar dari anak perempuan Pak Kodri. Ia juga tahu kalau anak gadis Pak Kodri merupakan anak yang nakal. Alex menemukan ide. Ia membayar sangat besar pada pacar anak Pak Kodri untuk membuatkan video cocok tanam dengan pacarnya. Demi uang besar pria ini mau melakukannya. Padahal ayah dia juga merupakan seorang polisi. Keesokan harinya Pak Kodri mendapat kiriman sebuah bingkisan yang di dalamnya terdapat kaset DVD. Alex menelpon dan menyuruh Kodri untuk memutar kaset itu dan mengancam jika Ali Bai tak dibebaskan maka video tersebut akan segera menyebar.
Demi harga diri keluarganya akhirnya Ali Bai dibebaskan. Walaupun sudah dibebaskan tetapi mereka tetap menyebar konten tersebut sebagai balas dendam. Pak Kodri sangat terpukul. Scene berpindah pada Surti yang sedang berada di dalam kereta. Surti didatangi oleh pria yang kala itu memperkaos di rumahnya. Surti dilecehkan di sini. Tetapi adiknya menelpon Pandu. Pandu mendengarkannya dan ia bergegas datang. Ali Bai sangat dendam pada Kodri. Ali Bai menculik putri Pak Kodri. Anak gadis ini sangat marah. Gadis ini mengatakan kalau ayahnya akan segera membunuhnya. Ali Bai mengatakan kalau dirinya tidak bisa dibunuh. Tetapi gadis ini mengatakan kalau ayahnya sedang melakukan rancangan untuk membunuhnya. Ali Bai akan segera mati. Ali Bai menyakiti gadis ini dan menanyakan apa rencana ayahnya. Karena terancam gadis ini menjawab kalau ayahnya akan bekerja sama dengan Suryanara. Tetapi gadis ini tidak tahu siapa itu Suryanara. Ali Bai sangat panik dan menelpon Komandan Bejat untuk mendapati profil Suryanara sesegera mungkin. Komandan ini mengetahui profil Suryanara. Suryanara adalah seorang inspektor lingkaran yang sudah pensiun. Dia mempunyai satu anak dan anaknya adalah polisi yang menyamar sebagai preman, namanya anaknya adalah Krishna Manohar. Ali Bai bergegas mendatangi tempat Suryanara, dan ia juga membawa anaknya. Ali Bai membunuh anaknya di depan Suryanara. Namun saat anaknya tewas, ia memanggil Ajay-Ajay pada anaknya. Ali Bai bingung. Harusnya anak ini bernama Krishna Manohar bukan Ajay. Ini adalah Ajay, ini bukan anak kandungnya tapi ini adalah anak yatim piatu yang ia angkat sebagai anaknya. Ali Bai bertanya jika ini Ajay lantas siapa itu Krishna Manohar? Krishna Manohar ఎవరు? ఎవడు? Krishna Manohar IPS! Krishna Manohar IPS! Indian Police Service 57th batch. तू ఎంత గర్వపడుతున్నాను? ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं వాడు నా కొడుకురా. వాడి తల్లిని చంపేశాడు నీలాంటి వెదవకుడు. నిన్ను చంపేది వాడే. చెప్పకపోయినా చంపుతావు. చనిపోయే ముందు నువ్వు వాణ్ణి సరికాదు. అలీబాయ్ గాడిని 100 సార్లు ఉరి చెప్పాడు కాబట్టి అది చేయడు. తీయాలి మో Saat Pandu akan pergi mencari Ali Bai, Pandu mengajak Komandan Bejat karena Pandu tahu kalau si Komandan Bejat punya hubungan dengan Ali Bai. Di dalam mobil Pandu menyuruh untuk menunjukkan lokasi Ali Bai sekarang. Ali Bai sangat ketakutan, dia menelpon Komandan Bejat untuk menanyakan Pandu. Tetapi komandan ini tak bisa berkutik karena pistol sudah di depan mukanya.
Di tengah situasi genting, Komandan Bejat masih sempat menelpon Alibai untuk menawar harga kepala Pandu. రే అనవసరంగా పెట్టుకున్నాను రా నీతో 25 ఏళ్ళుగా ఉన్న సామ్రాజ్యాన్ని కూర్చావు అనుకుంటున్నారా? నీ గొంతుకు వస్తాను. జెండా దిగావుగా నుంచో. బేరం కుదరలేదు కదూ. సార్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్?